فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan atas rasa syukur kita dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Allah berikan kita kecukupan, kesehatan dan waktu luang. Allah Subhanahu wa taala juga hadirkan keimanan pada diri kita sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melakukan kegiatan yang begitu mulia, yaitu salat maghrib berjamaah, dilanjut dengan kajian rutin kita membacakan kitab Umdatul Ahkam dengan sedikit penjelasan yang disadur dari Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang tayammum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersuci atau taharah itu asalnya menggunakan air. Dan memang air itu di antara fungsinya mensucikan. Namun terkadang kita mendapati kondisi di mana kita tidak bisa memakai air. Tidak bisa memakai air karena tidak ada atau karena tidak mampu. Tidak boleh atau bermadarat ketika memakai air. Maka di antara keistimewaan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keringanan. Allah berikan rukhsah, pengganti bagi mereka yang tidak bisa menggunakan air dalam bersuci mereka, yaitu tayammum. Yaitu adalah tayammum. Dan tayammum itu menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, keistimewaan beliau SAW dan juga umatnya dibanding nabi-nabi dan umat sebelumnya. Nabi SAW pernah menceritakan tentang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelumnya. 5 hal. Kata beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberi kepada nabi sebelumku. Wala aqulu fakhran. Disebutkan Nabi mengatakan hal ini bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka tahadduts bin ni'mah. Dan Allah Subhanahu wa taala senang ketika kita memujinya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa saja 5 hal yang diberikan oleh Allah untuk nabi kita tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya? Yang pertama, bu'istu ilan nasi kafah. Aku diutus kepada manusia seluruhnya. Tidak terkhususkan satu kaum tertentu dari kaum yang lain. Ya, al-ahmar wal aswad, kata Nabi SAW, baik yang kulitnya merah maupun yang kulitnya hitam. Ya, maksudnya adalah
ungkapan bahwa seluruh keturunan manusia Nabi Adam menjadi umatku. Aku diutus untuk berdakwah kepada mereka. Kalau nabi-nabi sebelumnya terbatas diutus untuk kaum tertentu, ya, untuk kaum tertentu. Contoh misalnya Nabi Yunus alaihi salam untuk negeri Ninawa di Irak sana. Nabi Musa alaihi salam untuk Bani Israel. Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lainnya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Nabi sekaligus menjadi rahmat. Pengutusan beliau itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang menghinggapi musuhku sebelum aku berperang dengan mereka 2 bulan sebelum perang. Jadi misalnya sudah diagendakan atau sudah ada tanda-tanda mau perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merencanakan akan misalnya berdakwah ke negeri fulan atau memerangi negeri fulan karena berkhianat atau karena memang memusuhi Islam. Musuh itu akan merasakan takut terlebih dahulu 2 bulan sebelum perang. Nah, ini keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla atau tuhalla li ahadin qabli. Aku boleh mengambil ghanimah atau ghanimah dihalalkan bagiku dan umatku, sedangkan sebelumku tidak boleh. Ghanimah secara umum adalah harta rampasan perang. Di antara yang disebutkan dalam beberapa riwayat, umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu ketika perang melawan orang-orang musyrikin misalnya, orang-orang kafir misalnya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, selesai perang, menang, harta rampasan tidak boleh dimanfaatkan sendiri. Hartanya musuh dikumpulkan di tengah tanah lapang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan api menyambar harta tersebut. Habis. Jadi tidak bisa dimanfaatkan, tidak boleh bagi umat-umat sebelum beliau. Sedangkan di zaman beliau boleh. Ya. Boleh dibagi bagi bagi pasukan perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara metode pembagiannya, bagi penunggang kuda dapat 3 bagian, bagi pejalan kaki dapat 1 bagian. Ya, karena penunggang kuda butuh modal, ya, untuk harga kudanya atau sewa kudanya atau untuk merawat kudanya. Ya, sedangkan orang yang berjalan kaki dapat hanya 1 bagian. Ini di antara fikih yang disebutkan tentang ghanimah. Yang keempat ini yang kaitannya dengan kita. 3 hal tadi, yang pertama tentang diutusnya Nabi untuk seluruh manusia. Nabi dibantu dengan rasa takut yang dihinggapi musuh 2 bulan sebelum perang. Kemudian ghanimah yang dihalalkan bagi beliau. Yang keempat, Nabi bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nah, ini salah satu kemudahan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Kata Nabi, bumi atau tanah Allah jadikan bagiku masjid, sebagai masjid dan sebagai media bersuci. Masjidan wa tahura. Yang artinya kata para ulama, boleh seorang sholat dimanapun tempatnya, meskipun tidak pakai lantai, tidak pakai karpet, selama tempatnya suci dan bersih. Selama tidak sholat di tempat misalnya pembuangan sampah atau tidak tempat yang penuh dengan kotor, maka boleh. Sholat di trotoar boleh, asalkan suci, tidak ada najis. Sholat di lapangan rumput hijau boleh, sah dan suci. Wa tahuran, dan tanahnya bisa dipakai untuk bersuci.
Ya, tanah yang suci bisa dipakai untuk bersuci, yaitu tayammum. Yang kelima, wa a'titu syafa'ata fa akhartuha li ummati yaumal qiyamah fa hiya liman la yusyriku billahi syai'a. Kekhususan beliau yang kelima yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat atau nabi-nabi sebelumnya, nabi diberikan syafaat. Syafaat itu seperti hak untuk membela umat yang dipilih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, akhartuha ila yaumil qiyamah. Aku simpan syafaat ini nanti di hari kiamat, di saat aku benar-benar membutuhkannya untuk umatku. Fahiya liman la yusyriku billahi syai'a. Namun syaratnya siapa yang pengen dapat pembelaan dari Nabi SAW dalam bentuk pengampunan dosa atau dalam bentuk pengangkatan derajat dan lain sebagainya, maka hendaknya seseorang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat utamanya. Syarat utamanya tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara syafaat yang khusus spesial milik Nabi adalah syafaatul uzma. Disebutkan oleh para ulama, yaitu syafaat untuk dimulainya hisab. Untuk dimulainya hisab. Ketika seluruh manusia menunggu begitu lama di padang mahsyar dan kita mengimani hal tersebut karena memang sampai kepada kita melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang sahih, maka kita beriman. Dan di antara yang disebutkan, saking lamanya mereka menunggu, mereka mendatangi para nabi-nabi ulul azmi. Mereka datang kepada Nabi Nuh, mereka datang kepada Nabi Adam, mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai akhirnya mereka semua tidak ada yang berani meminta kepada Allah karena masing-masing memiliki kekurangan semasa hidupnya. Sampai akhirnya mereka orang-orang mendatangi Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di hari kiamat, "Irfa' ra'sak," angkat kepalamu wahai Muhammad. "Wa qul tusma'," ucapkan, niscaya engkau akan didengar. "Washfa' tushaffa'." Wasal tu'ta. Ya, mintalah, berilah syafaat, engkau akan diizinkan. Itu keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita bersyukur menjadi salah satu di antara umat beliau. Kembali kepada poin yang sedang kita bahas, yaitu tayammum. Syekh di sini menyebutkan at-tayammumu fil lughati al-qasd. Tayammum secara bahasa artinya menuju sesuatu, ya, mengarah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala aminal baital haram." Dan tidak pula orang-orang yang mengarah atau pergi menuju kepada Baitul Haram. Thumma nuqila fi 'urfil fuqaha ila mashil wajhi wal yadaini bi syai'in min as-sa'id. Kemudian kalimat tayamum ini dipakai, diistilahkan untuk menjelaskan, ya, tentang tata cara bersuci menggunakan sa'id, tanah atau pasir yang diusapkan kepada wajah dan juga tangan. Li'annal masiha qasada ila as-sa'id. Kenapa disebut tayamum? Karena orang yang mengusap wajah dan tangannya, mereka meniatkan memakai, ya, memakai sa'id, memakai tanah atau pasir. وقد عرفه بعض العلماء بقوله طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. Kemudian para ulama memberikan definisi yang lebih rinci dengan mengatakan taharatun turabiyah, bersuci dengan turab, debu, pasir atau tanah yang semisalnya, tashtamilu ala mashil wajh, yang mencakup
Tata caranya dengan mengusap wajah, wal yadain, dan kedua tangan, inda adamil ma', ketika tidak ada air, au adamil qudrati ala isti'malih, ada air tapi tidak mampu memakainya. Wa huwa min khasaisi hadhil ummatil muhammadiyatil lati yassarallahu umuraha. Ini diantara keistimewaan umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah ringankan dan mudahkan urusannya, sehingga kita tambah yakin bahwasanya Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Kita juga yakin bahwasanya agama ini aslinya mudah. Nabi mengatakan inna hadzal dina yusrun. Agama itu memang mudah, jangan dipersulit. Pada dasarnya agama itu mudah dan memudahkan. Allah memang mewajibkan, wajib berwudu itu pakai air, harus pakai air. Tapi ketika seseorang tidak mampu karena tidak ada atau tidak bisa, maka diperbolehkan untuk memakai pengganti dari berwudu dengan air atau mandi dengan air, diganti dengan cukup bertayamum, mengusapkan tanah ini kepada wajah dan juga tangan. وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا. Setiap kali ada kesulitan datang kemudahan. Makanya menjadi kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kapan ada kesulitan, di situ datang kemudahan. Ketika tidak ada kesulitan, lakukan yang paling utama, dasarnya, prinsipnya. Ketika ada kesulitan, boleh diganti semampunya. Saat sholat, ya, sholat wajib, sholat fardu menjadi rukun, tidak boleh ditinggalkan, harus berdiri. Sholli qa'iman. Ketika tidak bisa, tidak mampu, fa illam tastati' fa qa'idan. Duduk. Duduknya di antara tata caranya adalah duduk bersilah seperti yang sekarang kita lakukan, duduk seperti ini. Tata cara sholat duduk, yaitu dengan duduk silah, mutarabbi'an namanya. Atau duduk seperti duduk tasyahud, atau dengan menjulurkan kaki semampunya. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau tidak bisa ya sudah, berbaring. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Wa min ad-dhiqi makhraja, saat sempit datang jalan keluar. Wa tahhara batinaha wa zahiraha barakata hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan bersuci batin kita dan zahir kita lewat syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man adimal ma'u, siapa yang tidak ada air, tidak punya air, alladzi huwa ahadu aslail hayah, yang mana air itu salah satu unsur utama kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan dari air ini segala sesuatu jadi hidup. Jadi air itu memang sumber utama kita, sumber kehidupan. Ketika tidak ada air, tu'awwadu anhu bil asli tsani alladhi huwa turab. Maka berpindah kepada unsur kehidupan yang kedua, yaitu turab, debu, tanah. Li'alla yafqidat taharata itlaqa. Tujuannya di antara hikmahnya agar seseorang tidak kehilangan kesempatan untuk bersuci secara mutlak. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan pengganti berwudu atau mandi dengan air digantikan dengan bersuci memakai debu atau tanah, kita akan kehilangan kesempatan untuk bersuci, mensucikan hati dan juga mensucikan zahir. Ya. Fa inna taharatal ma' tutahhiru adh-dhahira wal batin. Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Bassam, beliau mengatakan, Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan bahwa kalau wudu pakai air itu bisa mensucikan zahir dan batin. Mensucikan zahir jelas, namanya air membersihkan. Kita cuci muka, kotorannya jatuh. Cuci tangan, kotoran yang ada di tangan jatuh. Mulut, hidung, membersihkan secara zahir dan juga batin. Karena dalam berwudu bukan hanya
perbuatan fisik semata, ya. Tapi disebutkan dalam hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika seseorang berwudu, berguguran dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota wudu kita saat mengusap wajah kita. Ada baiknya kita menghayati bahwasanya mata kita yang penuh dengan maksiat, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja, kita basuh dengan berwudu. Sehingga dosa-dosa selain kotoran zahirnya, kita berharap subhanallah dosa-dosa yang tidak pernah bisa kita hitung bisa berguguran jatuh dengan wudu kita yang kita lakukan dengan ikhlas. Ketika berwudu dengan tangan, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita dari suka menyakiti, mungkin mengambil hal yang tidak menjadi hak kita dan lain sebagainya, Allah ampuni. Kepala, kaki dan seterusnya. Termasuk hati. Nah, gimana kalau tidak ada air? Apakah orang tidak bisa bersuci? Allah Subhanahu wa taala syariatkan tayammum. Zahirnya memang tidak bisa bersih. Orang bersuci dengan tayammum, dengan debu, pasir atau tanah atau yang semisalnya, itu tidak bisa membersihkan karena yang digunakan caranya hanya menepuk tanah atau pasir gitu ya, debu, kemudian ditiup. Setelah ditiup, diusapkan ke wajah 1 kali, diusapkan ke tangan 1 kali. Seakan-akan cuma formalitas saja. Bagaimana itu bisa membersihkan? Tidak bisa. Tapi formalitas agar seseorang tidak hilang makna membersihkan hatinya dengan cara bersuci, meskipun zahirnya tidak bisa dibersihkan dengan air karena tidak ada air atau karena tidak bisa memakai air. Itu kata Syekh. Ya. Fa idza udimat hadhil adatul kamilah, ketika air tidak ada, raja'na ila suratit taharati bi adatit turab. Maka kita tetap bisa bersuci dengan turab. Litahsulat taharatul batinah. Jadi tetap, ya, kita bisa mewujudkan bersuci dalam batin kita, ya, yaitu dengan mengamalkan taharah tadi, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah pada dasarnya menghasilkan pahala, derajat yang tinggi bagi kita dan menghapuskan dosa-dosa atau keburukan dari kita. Fala syakka fi hikmatih, maka di sini kita yakin betul bahwasanya di setiap syariat Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan hikmah, rahasia yang tersembunyi, makna-makna yang mungkin kita sebagai orang awam tidak mudah untuk memahami hal seperti ini. Ya, orang-orang ulama yang rasikhun, yang benar-benar mutqin, Allah Subhanahu wa taala bukakan mata hati mereka untuk bisa melihat hikmah-hikmah ini, kemudian kita diberitahu oleh mereka. Wala raiba fi faidatih, tidak ragu juga dalam faidahnya. Liman ruziqas sa'adata fil faham. Ya, dan ini termasuk kebahagiaan yang muncul dari pemahaman kita terhadap agama kita. Wa huwa tsabitun fil kitabil aziz. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya tayamum adalah syariat yang sah, benar. Memang ada di dalam Al-Kitabil Aziz, Quran, was sunnatil mutahharah, dan sunnah yang suci, sunnah yang mulia. Wa ijma'il ummatil muhammadiyatil mahdiyah, dan juga ijma' kesepakatan ulama dan juga umat Muhammadiyah seluruhnya. Semuanya sepakat. Tidak ada yang mengingkari syariat taharah al-mahdiyah, karena kita insyaallah mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yaqtadihil qiyasus sahih, dan juga di antara dalil pendukung taharah ini adalah, atau pendukung tayamum ini adalah dalil yang disebut dengan qiyas, al-qiyas as-sahih. Baik, kita mulai baca hadisnya. Hadis yang ke-36. An Imran bin Husain radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazila lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaum
faqal ya Rasulullah asabatni janabah wala ma faqal alayka bis-sa'id fa innahu yakfik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang mu'tazil. Mu'tazil ini bukan Mu'tazilah akidah yang sering kita tahu ya, itu sangat tercela. Akidah Mu'tazilah yang mengedepankan akal daripada dalil dan lain sebagainya, akidah-akidah yang sesat, akidah Mu'tazilah. Tapi maksud di sini Mu'tazilah adalah dia mojok sendiri. Lam yusolli fil qaum, tidak ikut sholat bersama kaum, bersama rombongan, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi tanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Kenapa kamu tidak sholat sama kita? Faqala ya Rasulullah asabatni janabah wala ma. Aku lagi junub ya Rasulullah dan tidak ada air. Jadi dia lagi junub, tidak ada air, dikira dia nggak bisa ngapa-ngapain karena mandi harus pakai air menurut dia. Sehingga dia tidak ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, alaika bis-sa'id, kamu cukup bertayamum dengan tanah, fa innahu yakfik, karena itu sudah bisa menggantikan berwudu atau mandi junub dengan air. Karena uzurnya ada, dia tidak punya air atau tidak bisa memakai air. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang cukup panjang ya. Hadis ini hadis yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru pulang dari safar. Ya, disebutkan perang Khaybar atau perang Hudaybiyah. Pulang dari safar, pulang dari perang, berangkatnya awal malam, memaksa mereka untuk sampai di Madinah atau di tempat peristirahatan sebelum Madinah mungkin di penghujung malam sebelum subuh, dekat dengan subuh. Sudah mau dekat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat bersama rombongan karena melelahkan. Dan subhanallah, kebablasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua sahabat yang hadir kebablasan, sampai disebutkan dalam riwayatnya hatta tartafi asy-syams, sampai udah keburu matahari sudah agak tinggi, artinya sudah habis waktu subuhnya, waktu fajarnya sudah habis. Disebutkan dalam kisahnya yang bangun pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nabi belum bangun. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bangun, beliau cukup kaget juga, ternyata sudah agak siang gitu ya, mungkin sudah jam 6 atau jam 6 lebih. Tapi Abu Bakar tidak berani membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak berani membangunkan Rasulullah. Kata para ulama, mungkin Abu Bakar berpikir Rasulullah sedang menerima wahyu. Ya, karena memang wahyu yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalurnya diantaranya lewat mimpi, lewat tidurnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para nabi itu tidur matanya tapi hatinya tidak tidur. Ya, tidur matanya tapi hatinya tidak tidur. Maka dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Setelah Abu Bakar bangun, lanjut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bangun. Kaget sampai terucap kalimat Allahu Akbar. Ini salah satu sunnah ketika seorang kaget atau merasa sesuatu yang tidak dia suka, dia mengucap Allahu Akbar. Yang pernah kita sebutkan ya pada kesempatan yang lalu ketika Nabi SAW melihat sahabat-sahabatnya minta dibuatkan pohon berkah, ya, pohon khusus untuk menggantungkan senjata-senjata mereka agar tambah mantap gitu ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar karena Nabi tidak suka dengan permintaan tersebut. Ya, itu seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa ketika minta dibuatkan Tuhan seperti kaum-kaum yang lain. Ya. Ini Umar juga mengatakan Allahu Akbar dengan suara lantang. Ada yang menyebutkan Abu Bakar yang berkata, ada lagi yang mengatakan Umar yang berkata. Intinya Nabi terbangun mendengarkan ucapan Allahu Akbar tersebut.
Maka Nabi SAW pun bangun, kemudian langsung mencari tempat melaksanakan sholat subuh bersama yang lainnya, semuanya. Nah, ketika Nabi SAW sholat subuh, ada sahabat yang tidak ikut sholat subuh sendirian. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Dia mojok, ditanya sama Nabi, kenapa tidak sholat? Katanya lagi junub dan nggak ada air ya Rasulullah. Ya, tidak ada air. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa cukup dengan tanah saja, bersuci dengan tayamum. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita jelaskan sedikit penjelasan Syekh tentang hadis ini. Pada gharibul hadis ada beberapa kata-kata yang sedikit asing, di antaranya adalah mu'tazilan. Mu'tazilan di sini maksudnya munfaridan 'anil qaum mutanahhiyan anhum. Menyendiri, mojok, berpisah dari kaum. Kemudian Syekh menyebutkan di sini sahabat tersebut namanya adalah Khalad ibn Rafi' radhiyallahu an. Wa kana mimman syahida Badran, termasuk di antara sahabat yang hadir dalam perang Badar. Jadi kalau ada status istimewa tentang seorang sahabat, ya, di antara yang disebutkan adalah pernah hadir dalam perang Badar. Pernah hadir dalam perang Badar itu menjadi keistimewaan karena disebutkan dalam satu riwayat, dalam satu penjelasan bahwa orang yang ikut serta dalam perang Badar, Allah sudah berjanji akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, disebutkan seperti itu. Silakan perbuat semau kalian, sudah aku ampuni kalian. Nah, meskipun seperti itu, mereka para sahabat tetap menjaga larangan Allah, menjaga perintah Allah. Namun ketika mereka berdosa, sudah pasti dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir dalam perang Badar. Di antaranya adalah Khalad bin Rafi', laki-laki yang mojok tidak ikut sholat, ya, menyendiri karena dia mengira orang yang junub, ya, beliau junub ini mungkin karena mimpi basah. Karena kita sudah sebutkan pada kesempatan lalu, junub itu bisa disebabkan dua hal. Yang pertama, mimpi basah, ya, keluarnya air mani, atau yang kedua, berhubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani. Ya, dia tidak berhubungan suami istri tapi keluar air mani karena mimpi basah. As-sa'id, kata Syekh, wajhul ard wa ma 'ala minha, permukaan bumi itu namanya sa'id. Wa ma 'ala minha, dan segala sesuatu yang meninggi, ya, naik ke atas dari atas permukaan bumi. Ya, para ulama ada yang mengatakan termasuk pasir, termasuk kerikil, ya, debu dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada yang juga membolehkan bertayamum dengan tembok, karena tembok termasuk bahan-bahannya adalah tanah, pasir, bebatuan, ya, meninggi di atas muka bumi. Al-ma'na al-ijmali, shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sahabati salat as-subh. Nabi salat subuh bersama sahabatnya. Falamma faragha min salatihi ra'a rajulan lam yusalli ma'ahum. Setelah selesai salat, melihat seorang laki-laki yang tidak ikut salat. Fakana min kamali lutfin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husni da'watihi ila Allah, di antara bentuk lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, ya, wa husni da'watihi, bagusnya metode dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu lam ya'nifhu ala takhallufihi 'anil jamaah, dimulai dengan tidak menghardik, menyalahkan, memarahi karena dia tidak ikut sholat jamaah. Yang bisa saja kalau orang biasa, ya, karena tidak tahu ilmunya, asal ngelihat ada, misalnya ada, kita lagi sholat misalnya, kemudian ada laki-laki di luar atau perempuan di luar, tanya kenapa tidak ikut sholat, kemudian langsung marah-marah dan lain sebagainya. Tidak langsung mendengar alasannya terlebih dahulu. Tapi Nabi SAW tidak pernah seperti itu, melainkan beliau tabayun dulu, ada masalah apa, kenapa tidak sholat. Nah, ketika sudah dengarkan, Nabi kasih solusi, ya. Hatta ya'lama as-sababa fi dzalik, sampai Nabi tahu
apa penyebab dia tidak salat. Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli ma'al qaum. Maka Nabi bertanya, wahai fulan, kenapa tidak salat? Fasyaraha uzrahu fi dhannihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjelaskan uzurnya. Tapi uzur menurut prasangka dia, karena sebenarnya bukan suatu uzur untuk tidak salat, ya. Ini uzur menurut dia bahwasanya orang yang junub tidak bisa sholat sebelum dia harus mandi pakai air. Padahal itu bukan uzur untuk segera sholat, apalagi waktunya sudah habis. Yang harus segera mengqadha yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya harus segera dilakukan. Nabi SAW mengatakan, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa belum sholat, maka segera sholat saat bangun atau saat ingat. Saat ingat langsung diqadha. Sholat subuh misalnya ingatnya jam 1 siang misalnya. Misal saja. Lupa. Atau misalnya dia sadar misalnya pas bangun jam 7 misalnya. Terus mau sholat lupa. Baru ingat dia belum sholat pas jam 1, langsung dikerjakan saat jam 1 siang. Lupa sholat zuhur, belum sholat zuhur, keingatnya habis maghrib, langsung dikerjakan habis maghrib. Sholat zuhur yang dia lupa, diqadha, ya. Kalau mengerjakan sholat pada waktunya, itu istilahnya ada yuaddi, ya. Menunaikan di waktunya, itu namanya ada. Tapi ketika keluar waktu disebut qadha. Dan insya Allah ini dimaafkan selama tidak disengaja, tidak diniatkan, ya. Kalau ada orang tertidur, ya, atau terlupa sholat fardu, maka hendak langsung diqadha. Dan qadha disegerakan, fal yusalliha idza dzakaraha. Nah, sahabat ini dia harus mengqadha sholat juga, dia terlelap juga pada waktu itu. Kemudian bangun, harusnya dia ikut sholat langsung. Cuman menurut dia sebabkan uzurnya bi annahu qad asabathu janabatun wala ma'a indah. Dia sedang junub karena mimpi basah mungkin, kemudian dia tidak punya air. Fa akhara as-salata hatta yajidal ma'a wa yatatahhar. Kemudian menunda salat sampai dia menemukan air. Niatnya seperti itu. Namun ternyata keburu diketahui oleh Nabi SAW dan Nabi jelaskan. Apa yang dijawab oleh Nabi? Innallaha qad ja'ala laka ma yaqumu maqamal ma'i fit tatahhur. Ini maknanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan yang memudahkan bagi kamu sesuatu yang bisa menggantikan air dalam bersuci. Wa huwa as-sa'id, yaitu as-sa'id. Fa'alaika bih, maka pakai saja sa'id tersebut. Fa innahu yakfika minal ma. Yang sebenarnya demikian itu cukup menggantikan air. Kita bacakan beberapa faedah yang disebut Syekh. Ma yu'khadhu minal hadis. Yang pertama, at-tayammumu yanubu manabal ghusli fit tatahhuri minal janabah. Hadis ini begitu jelas bahwasanya tayamum bisa menggantikan bersuci bukan hanya dengan wudu tapi juga dengan mandi junub. Mandi junub juga bisa diganti dengan tayamum. Bisa diganti dengan tayamum. Karena sebagian orang akan mengira bahwasanya tayamum cukup hanya bisa menggantikan wudu. Kalau mandi junub ya harus pakai air karena besar berat ya, harus mandi junub. Nanti disebutkan di hadis berikutnya kisah salah seorang sahabat yang mengira seperti itu. Tayamum bisa menggantikan wudu tapi tidak bisa menggantikan mandi junub. Yang kedua, anna tayammum la yakunu illa li'adimil ma'i awil mutadarrir bi isti'malih. Tayamum itu tidak bisa dipakai kecuali bagi mereka yang tidak punya air, tidak ada sama sekali, awil mutadarrir bi isti'malih, atau orang yang sekiranya akan terluka, tersakiti karena memakai air, karena sakit atau cuaca juga disebutkan seperti itu. Ketika memang ekstrim bahayanya, ya. Tapi kalau misalnya bahaya yang tidak sampai ekstrim, ya harusnya tetap bisa kita paksakan dengan menggunakan air. Tapi kalau misalnya bahaya udah benar-benar yakin bisa membahayakan dirinya,
maka boleh diganti dengan tayamum. Wa qad basata ar-rajulu udhrahu wa huwa 'adamul ma'. Ya, laki-laki ini kasusnya dia enggak punya air. Fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Lalu Nabi mengiyakan uzurnya, ya, bahwasanya memang enggak ada air, dengan menggantinya dengan solusi bertayamum. Yang ketiga, la yanbaghi liman ra'a muqassiran fi 'amalin an yubadirahu bita'nifi aw al-lawm. Ini diantara istimewa syarah yang sedang kita pakai. Syekhnya kadang-kadang mengambil faedah di luar topik. Topiknya tentang tayamum, tapi beliau menyinggung faedah yang juga bisa difahami dari hadis ini. Apa? Tidak pantas bagi seseorang yang melihat salah satu orang yang zahirnya muqassir. Muqassir itu lalai, menyelisihi, atau melakukan suatu kekurangan fi amal, dalam suatu amal. La yanbaghi, tidak pantas bagi dia an yubadirahu bitta'nif awil laum, untuk langsung dicela, dimarahi, dihardik atau disalahkan. Hatta yastawdiha 'anis sabab, sebelum dia menanyakan tentang sebabnya. Tabayyun. Dan tabayyun itu salah satu prinsip agama kita yang benar-benar mendatangkan maslahat. Karena ketika kita tidak peduli dengan tabayyun, serampangan, memvonis dan lain sebagainya, yang rugi selain orang tersebut tersakiti, kita sendiri juga rugi, ya, karena salah resep atau salah sikap, salah memberikan hukuman dan lain sebagainya. Jadi perlu namanya tabayyun. Termasuk juga saat seseorang mendapatkan kabar yang simpang siur, tidak sampai derajat yakin, ya, tabayyun sebelum dia memvonis, sebelum dia membuat sikap, jangan sampai dia salah dalam melangkah. Fala'alla lahu 'uzran wa anta talum. Jangan sampai dia punya uzur tapi kamu sudah salahkan, sudah keburu, ya, lisannya sudah mendahului uzurnya, ya. Sudah dimarah-marahi, dimaki-maki, ternyata yang salah malah yang maki-maki. Ini penting, berhati-hati. Kadang-kadang kita tidak sabar, ya, terlalu semangat. Yang keempat, jawazul ijtihadi fi masailil ilmi bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya berijtihad dalam masalah-masalah ilmu agama meskipun dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang beliau sudah membiasakan para sahabatnya untuk belajar berijtihad, agar nanti ketika ditinggal oleh Nabi, mereka berusaha untuk menyimpulkan hukum, beristimbat dari kisah-kisah yang ada atau masalah-masalah yang ada. Ini dilakukan oleh sahabat tadi. Sahabat tadi berijtihad. Apa ijtihadnya? Oh, saya enggak sholat sebelum berwudu atau bermandi junub, barulah nanti sholat. Itu ijtihadnya dia. Tapi ternyata ijtihadnya keliru dan dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berpindah ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-37 yang diriwayatkan oleh Ammar ibnu Yasir. Diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Ini adalah kisah aslinya tentang dua orang sahabat yang beradu argumen tentang tayamum. Tentang tayamum. Yaitu asalnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Abdullah ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari meyakini sesuai dengan hadis-hadis yang ada bahwasanya tayamum bisa menggantikan wudu dan juga menggantikan mandi junub. Namun sahabat Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu mengira bahwasanya enggak. Kalau mandi junub harus nunggu ada air. Jangan sampai langsung tayamum, kata beliau seperti itu. Namun kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan kisah tentang Ammar bin Yasir. Ini hadisnya.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Kita terjemahkan hadis ini setelah dikumandangkan azan insyaallah. Dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Disebut radhiyallahu anhuma karena Ammar ibn Yasir, Ammar dan Yasir bapaknya seorang muslim yang dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kita tahu kisah Ammar bin Yasir adalah ibunda beliau Sumayyah awwalu syahidatin fil Islam. Wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam ketika ditombak dari perut atau kemaluan beliau oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Yasir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahanda beliau juga mati syahid. Kemudian Ammar disiksa juga namun dia tidak kuat. Kemudian mengucapkan kalimat yang diminta oleh orang-orang kafir. Kalimat Lat, kalimat Uzza dan lain sebagainya agar bebas. Setelah dibebaskan, dia langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf bahwasanya beliau terpaksa karena tidak kuat. Lalu turunlah ayat yang membolehkan memang kalau orang terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut selama tidak diniatkan dari hatinya, hanya dari lisan saja. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala Ammar ini hanya terpaksa saja tapi hatinya tetap teguh di atas keimanan. Nah, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ini bercerita, ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Suatu ketika Nabi mengutus aku untuk mengurusi urusan beliau. Fa ajnabtu. Kemudian di perjalanan aku junub. Ya, dengan sebab tertentu yang sudah kita sebutkan. Falam ajidil ma, kemudian aku tidak menemukan air untuk mandi. Ini yang lucunya ijtihadnya Ammar bin Yasir. Apa yang dilakukan oleh Ammar? Kalau wudu itu kan bertayamum dengan mengusap anggota badannya dengan tangan yang sudah mengenai pasir atau tanah. Apa yang dilakukan oleh Ammar? Fatamarragtu fis sa'id. Karena dia mandi junub yang mau dia gantikan dengan tayamum, maka dia guling-guling di tanah. Kama tamarragud dabah, seperti hewan guling-guling. Dikira kalau wudu diganti dengan mengusap wajah dan tangan, tapi kalau junub, mandi junub digantinya harus dengan mandi pasir juga. Nah, guling-guling. Ini sekali lagi ijtihadnya beliau, ya. Tsumma ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mungkin merasa ini benar enggak ya, kayak aneh nih, ya. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu dzalika lah. Benar enggak apa yang aku lakukan wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Cukup engkau lakukan dengan kedua tanganmu begini. Lalu Nabi SAW praktekkan. Apa yang dipraktekkan oleh Nabi? Summa daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidah. Nabi SAW menepukkan kedua tangannya sekali. Kemudian summa masaha asy-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhah. Nabi SAW mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya seperti ini, ya. Wa dhahira kaffaihi, kemudian mengusap wajahnya. Nabi SAW mengusap wajahnya. Ini metode tayamum yang sama, baik sebagai pengganti wudu maupun pengganti mandi junub, ya. Jadi di hadis ini ada sedikit tambahan, yaitu metode bertayamum. Adapun tata cara bertayamum, khilaf di antara para ulama. Antara satu, apakah cukup dengan satu tepukan atau dua tepukan? Jadi satu tepuk untuk wajah, satu tepuk untuk tangan. Yang kedua tentang tangan
apakah cukup hanya telapaknya saja ataukah harus sampai siku? Karena memang dalam berwudu harus sampai siku. Kemudian yang ketiga tentang tartib. Apakah urut harus atau tidak? Jadi seakan-akan di hadis ini mengatakan tangan dulu baru wajah. Ya. Namun di beberapa riwayat lain mempraktekkan wajah dulu baru tangan. Sehingga para ulama khilaf apakah harus berurutan atau tidak. Insyaallah kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari penjelasan hadis-hadis hukum yang terkandung dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Berikut penjelasan ringkas dari Syekh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita di dalam majlis ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما